Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Safira dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan membuat pidato yang bertema meningkatkan potensi diri. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam, Ibu Rokesi, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sejuk dan indah ini. Salawat serta salam tak kita lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, saya akan membawakan pidato yang bertema menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Banyak faktor-faktor yang mampu meningkatkan kepercayaan diri kita. Salah satunya dengan mengetahui apa bakat atau potensi yang ada dalam diri kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengetahui potensi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama Anda harus mengenal diri Anda. Banyak orang atau kita sendiri justru sangat sulit untuk mengembangkan bakat yang ada pada diri masing-masing. Padahal kita sudah diberikan kemampuan dasar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu potensi yang sudah berteman di dalam diri kita. Asalkan kita sadar akan hal itu, maka kita akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan olehnya. Maka dengan hal itu, kepercayaan diri akan tumbuh dengan sendirinya. Namun, realitanya banyak anak-anak remaja saat ini yang sangat sulit mengembangkan bakatnya karena tidak adanya kesesuaian bakat yang ada dalam dirinya dengan tuntutan orang tuanya. Contohnya, seorang anak yang memiliki bakat bermain sepak bola, namun karena ayahnya seorang masterpiece, pianis yang telah meraih gelar yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, maka anaknya dituntut untuk melanjutkan profesi ayahnya tersebut. Dari tidak adanya kesesuaian bidang dengan kemampuan yang ada dalam diri si anak dengan sang bapak, maka sulit akan menumbuhkan kepercayaan saat ada pada si anak jika ditekan oleh orang tuanya. Maka dalam hal ini, orang tua merupakan faktor pendorong yang sangat penting untuk menggali potensi diri anaknya langsung. Selain dapat meningkatkan keharmonisan keluarga, juga dapat sebagai pemicu semangat si anak untuk terus menggali potensi yang ada dalam diri. Maka dengan sendirinya kepercayaan pada diri si anak akan tumbuh sehingga si anak dapat meraih prestasi yang gemilang pada bidangnya. Menggali potensi juga bisa dengan cara mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah atau mengikuti organisasi seperti OSIS, Paskibraka, Pramuka, dan sebagainya. Namun, kita juga dapat mengambil contoh yang lebih kecil, misalnya dengan menjadi peringkat kelas, misalnya menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan yang lainnya. Dengan hal itu, maka kita akan tetap menjaga nama baik yang telah diberikan kepada kita. Ada juga anak yang tidak sengaja mengetahui bakat yang ia miliki karena melakukan hal tersebut. Saya ambil contoh, ada seorang anak yang merasa gengsi karena teman-temannya rata-rata seorang pemain basket. Namun berkali-kali ia mencoba, ternyata ia merasa selalu kalah saing dengan temannya yang lain. Dan ketika ada ujian praktek menyanyi, ternyata suara anak tersebut sangat merdu. Maka dari itulah ia mengetahui bakatnya bahwa dalam bidang tarik suara ia jauh lebih baik. Faktor yang lain juga yang sangat berpengaruh dalam potensi kita adalah dengan mengembangkan hobi yang kita senangi. Ingat, mengembangkan hobi yang kita senangi bukan sekedar ikut-ikutan karena merasa gengsi atau karena tuntutan dari pihak yang lain ya. Namun jangan salah tangkap, mencoba hal-hal baru juga bisa meningkatkan potensi kita. Namun karena dasar orang yang tidak berani mencoba hal baru atau mengambil resiko pada hal-hal, maka hal-hal baru yang telah saya sebutkan tadi hanya akan menjadi biasa-biasa saja. Jadi jangan takut untuk menggeluti bidang yang belum pernah kita geluti sebelumnya. Pergaulan juga faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Sebagai contoh, jika anak bergaul dengan ahli matematika, mungkin anak tersebut akan senang dengan mata pelajaran tersebut dan mungkin saja akan kecipratan pintarnya, begitu juga dengan sebaliknya.
Potensi ini sendiri akan sangat berpengaruh terhadap masa depan si anak, karena mereka akan terbiasa dengan tantangan atau hal-hal baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Kepercayaan diri mereka akan tumbuh pesat dan anak akan cepat meraih kesuksesan ke depannya. Namun, banyak juga anak yang cepat puas dengan potensi alami yang ia miliki karena cenderung hanya ingin bergaul dengan bangsanya saja, tanpa menghiraukan orang lain. Namun mereka tidak sadar bahwa tidak selamanya mereka akan terus berada di atas, karena ada waktunya mereka akan menghadapi rintangan dan tantangan, dan jika mereka tidak sanggup menghadapinya, maka mereka akan kehilangan teman-temannya dulu dan bahkan akan dikucilkan oleh yang lain. oleh yang lainnya. Oleh karena itu, biasakanlah menjadi orang yang rendah diri, walaupun kita tahu kita sangat terkenal di bidang yang kita gulati tersebut dan banyak meraih prestasi pada bidang tersebut. Perlu diingat bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Terutama, kita juga harus mendapatkan dukungan dari mereka semua, terutama dari orang-orang yang kita sayangi. Ingat, jangan pernah berhenti untuk menggali potensi yang berada dalam diri kita, dan jangan cepat puas dengan apa yang telah kita raih saat ini, karena selalu ada hari esok yang penuh dengan rintangan. Buatlah kegagalan di masa lalu untuk menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi diri kita di hari ini. Dan jadikanlah hari ini sebagai spirit untuk memacu semangat di hari esok. Semoga pidato yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang atau bahkan tidak berkenan di hati teman-teman, saya selaku pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.